Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Presiden Prabowo untuk para tenaga honorer di seluruh Indonesia terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, yaitu Prabowo Subianto telah menaikkan Inpres nomor 1 tahun 2025. Pemda alasan apalagi? Tenaga honorer wajib diangkat menjadi P3K dengan gaji yang layak. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K menjadi polemik hebat akhir-akhir ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto dengan Inpres nomor 1 tahun 2025. Presiden menginstruksikan seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan penghematan anggaran besar-besaran. Tentu saja guna mendukung ketersediaan anggaran yang tepat sasaran, termasuk kemampuan dalam pemberian gaji pegawai. Sehingga skema pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu tidak terkendala soal belanja pegawai. Dengan diterbitkannya Inpres nomor 1 tahun 2025 ini, pemerintah daerah atau Pemda seharusnya tidak memiliki alasan lagi terkait ketersediaan anggaran. Alasan yang sama ini menjadi biang kerok tidak diusulkannya honorer dalam formasi seleksi P3K. Pemda khawatir dengan batasan belanja pegawai yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Belanja pegawai dibatasi maksimal hanya 30% dari APBD. Namun Presiden Prabowo Subianto sangat memahami hal tersebut dan menerbitkan Inpres nomor 1 tahun 2025. Terdapat 7 instruksi Presiden yang disampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, yaitu sebagai berikut. 1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau fokus group discussion. Kemudian yang kedua, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. 3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional. 4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung
dan tidak memiliki output yang terukur. Kemudian yang kelima, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antara perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Kemudian yang keenam, lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian atau lembaga. 7. Melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah. Dengan berbagai penghematan atau efisiensi anggaran di berbagai sektor ini, diharapkan dapat mengurangi belanja daerah yang kurang bermanfaat, sehingga dapat mendukung program prioritas pemerintah pusat, salah satunya penuntasan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Ketersediaan anggaran sangat penting guna menunjukkan keberlanjutan nasib tenaga honorer saat sudah menjadi ASN P3K dengan menerima gaji yang layak. Sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 11 tahun 2024 tentang gaji P3K. Lalu, khusus untuk gaji P3K paruh waktu dapat disesuaikan dengan besaran upah minimum di wilayah masing-masing sesuai keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer, terutama untuk tenaga honorer dalam pengangkatan menjadi ASN tahun 2024-2025, yaitu Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan Inpres nomor 1 tahun 2025. Pemda tidak bisa mengeluarkan alasan lagi. Honorer wajib diangkat menjadi P3K dengan gaji yang layak. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.